tuh sih desa salaman anak. Wah, nanti mana baru keharap tinggal ya. Gitu. Ya tanda Bang Jadi nih. Fami pilih Enda atau Mala? Fami sudah bertemu orang tua Anda dipertemukan KDM. Ande minta waktu hingga tanggal 10 Agustus tahun 2023. Tapi Maila tanpa batas waktu. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kali ini kita akan berbicara persaingan antara Uya Kuya dengan Kang Deddy Mulyadi dalam rangka mempromosikan Fahmi yang ditinggal menikah setelah menikah 1 hari. Oke, kita mulai saja. Bagaimana tentang calon yang disediakan atau yang digagas oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi dan seorang gadis dari Bandung yang dibawa oleh Uya Kuya. Karena Kang Uya Kuya ini sudah menerima lamaran lebih dari 200 sekian wanita dari seluruh NKRI. Daftar lewat Instagram dan lewat YouTube diantaranya seperti itu. Sementara Kang Deddy Mulyadi itu hanya menyeleksi wanita-wanita yang sudah ada, yang punya link dengan Kang Deddy Mulyadi dari konten-kontennya. Gantian Mela nanya Fahmi. Kakak kerjaannya apa? Untuk sekarang sih emang habis kontrak ya. Memang banyak wanita yang sudah siap menikah yang berada di Instagramnya atau YouTube-nya Kang Deddy yang sudah digali kepribadiannya. Namun kenapa yang dipilih KDM bernama ND? Di samping dia itu sangat cantik di antara semua calon yang ada di KDM. Makanya wajar kalau pacarnya ND sendiri sampai merasa cemburu kepada Kang Deddy Mulyadi. Dari hasil dialognya itu ternyata ND ini sudah punya pacar dan pacarnya itu sudah mengungkapkan kecemburuannya kepada Kang Deddy Mulyadi. Kata Kang Deddy, jangan cemburu kepada saya. Makanya konten ini juga bagian daripada klarifikasi bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak mungkin merebut pacar orang lain. Begitu di dalam salah satu kontennya. Bagi Kang Uya Kuya itu calonnya yang dia pilih dari 200 sekian pendaftar itu, kali ini dia pertemukan namanya Siti Mailasari. Bagaimana antara Siti Mailasari perbandingannya dengan ND? Oke. Kalau ND itu usianya beda 6 tahun dengan Fahmi. Fahmi 25 tahun, ND 31 tahun. ND adalah anak yatim karena bapaknya baru meninggal dan sekarang masih dalam proses tahlilan. Sementara untuk Siti Mailasari, gadis, usianya ya tidak jauh dengan Fahmi, ya lebih muda malah. Nah, kemudian dia juga mantan model walaupun sudah tidak aktif dan punya target menikah tahun 2023. Berarti kan sekarang targetnya seperti itu. Sama dengan ND bahwa Siti Mailasari juga anak yatim, tinggal bersama ibunya di rumah sendiri. Sementara ND tinggalnya ngontrak bersama ibu dan anaknya ya. Anaknya 2, yang satu bertempat tinggal di mertua, yang satunya lagi bersama ND. Jadi kalau ND itu janda, selisih usianya 6 tahun, memiliki 2 anak, kemudian tinggal di Purwakarta kalau tidak salah. Kemudian dia merupakan orang yang sudah dekat dengan Kang Deddy Mulyadi, yang dicemburui oleh pacar ND yang tidak pernah memberi kepastian kapan mengajak nikah. Sementara untuk Siti Mailasari,
usianya tidak jauh dengan Fahmi, di bawah Fahmi lah begitu tinggalnya, tapi di Bandung. Ingin hidupnya juga syaratnya kalau bisa sih beserta ibu nanti, karena dia punya rumah sendiri di Bandung. Dan dia daftar ke Uya Kuya itu melalui medsos. Dia anak tunggal, satu-satunya anak yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Makanya dia sayang sekali sama ibunya. Tapi dari Kang Deddy Mulyadi dengan Uya Kuya ini memiliki iming-iming. Apa iming-imingnya? Kalau menikah dengan Ende, pilihan dari Kang Deddy Mulyadi, akan dibayarkan DP rumah di Kerawang. Di samping itu cicilan selama 1 tahun dijamin dicicil oleh Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa ya. Di samping biaya nikah disediakan, kemudian penghulunya pun siap Kang Deddy Mulyadi. Salah satu di antaranya yang menyediakan. Nah, oleh sebab itu tampaknya Fahmi itu sangat tertarik dengan tawaran ini. Ya, namanya juga sudah nikah, disediakan rumah lagi. Tak kalah menariknya juga tawaran hadiah dari Uya Kuya. Kalau menerima tawaran dari Uya Kuya, bisa memilih bekerja. Jadi kalau menikah dengan pilihan Uya Kuya namanya Siti Mailasari, silahkan pilih mau kerja di restoran, mau kerja di sebuah pabrik tekstil, sebuah produk ternama ya di pakaian dalam, kemudian atau bekerja di perusahaan pabrik batu bara. Itu semuanya adalah kolega-kolega Kang Uya yang siap menampung Fahmi untuk bekerja di tempat tersebut. Dan pembawa acara di dalam acara pernikahan itu nanti Uya Kuya sendiri yang jadi pembawa acaranya. Biaya nikah semuanya ditanggung, mahar, kemudian intrik-intrik dari sebuah pernikahan itu harus ada apa saja, itu disiapkan oleh Kang Uya Kuya. Dua-duanya menarik nih, antara Kang Deddy Mulyadi dengan Uya Kuya memiliki iming-imingnya yang luar biasa. Nah, status mantan, bukan mantan, calon ya, yang disediakan oleh KDM, Ende itu kerja, dia menghidupi keluarganya dari ojek online dan dari TikTok ya. Dia mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada ojolnya justru dari medsos, dari TikTok yang dia miliki. Dia dapat honor yang lumayan di situ di antaranya. Tapi dia masih ngontrak hidupnya bersama sang ibu tercinta dengan 1 orang anak, yang satunya lagi kan ada di mertua. Syaratnya menurut Ende, kalau laki-laki yang ingin menikah dengan dia itu harus sayang kepada anak, dan dia pun memiliki trauma karena cerai dengan mantan suaminya itu akibat sudah berulang kali masuk penjara akibat jual beli narkoba, bandar lah begitu. Itu permasalahan hidup bagi Ende, itu harus menanggung beban masa lalu, diantaranya trauma dengan suami yang sudah 4 kali masuk penjara, seperti itu. Sementara untuk Siti Mailasari itu kerjaannya setiap hari itu jualan HP secara online. Jadi HP di toko-toko itu kerjasama, kemudian dia iklankan dan dia jual. Dia mendapatkan keuntungan dengan cara seperti itu. Jadi kerjasama dengan toko perusahaan atau toko yang menjual HP. Kemudian tinggal bersama ibu. Kemudian ingin menikah tahun ini. Dan dia meminta ada persyaratan, diantaranya harus adil dengan orang tua, karena dia anak tunggal. Jadi kalau nikah dengan suami, diantaranya kepada Fahmi mengatakan sanggup adil enggak
dengan orang tua saya. Boleh nggak orang tua ikut dengan Siti Mailasari? Nah, di samping itu sekarang ada hal lucu, masalah perpolitikan. Perpolitikan di antara KDM dengan Uya Kuya. KDM itu selalu berbicara tentang Gerindra dan mempromosikan Pak Prabowo. Sementara Kang Uya Kuya itu mempromosikan dirinya sedang mencalonkan jadi anggota DPR RI wilayah DKI dan luar negeri katanya begitu. Nah, sementara Kang Deddy Mulyadi atau KDM memang dia sekarang jadi anggota Dewan Republik Indonesia, makanya dia keliling-keliling kemana-mana, diantaranya sambil bekerja sesuai dengan bidang garapannya itu. Iklan juga di dalam konten Uya Kuya itu ada lagu-lagu yang diiklankan juga, produk Uya Kuya. Dan Uya Kuya juga ada nilai-nilai moral yang disampaikan di dalam konten-kontennya, agar Anggi, mantan istri dari Fahmi, untuk segera meminta maaf supaya clear permasalahannya, supaya tidak dihujat oleh warga. Tetapi sampai detik ini menurut Fahmi, Anggi belum pernah kontak dan belum pernah minta maaf. Kemudian untuk upaya yang sudah dilakukan oleh Uya Kuya, pertama dia membuka sayembara. Kemudian dia mengumpulkan data-data semua gadis-gadis atau janda yang sudah mendaftar, itu diseleksi, dan itulah yang sudah dilakukan Uya Kuya. Dan kali ini dia mempertemukan, walaupun baru 2 konten nih tentang Fahmi yang di-upload ke YouTube melalui channelnya Uya Kuya. Sementara untuk KDM itu banyak yang sudah dikerjakan, rutin sekali, hampir seminggu 2 sampai 3 kali konten Fahmi ini di-expose terus-terusan, ganti-ganti judul, dan setiap kegiatan subscribe-nya naik terus dan penontonnya spektakuler. Jadi rutin kalau Kang Deddy Mulyadi itu membuat konten-konten, mungkin juga untuk persiapan pernikahan Pak Ahmi diambil dari situ juga. Pernah dia jalan-jalan ke Jakarta dengan ND dan Fahmi duduk berdampingan dan diliput selama perjalanan itu dialog, banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik di situ. Kemudian Kang Deddy juga mempertemukan ketika ulang tahun anaknya ND, memberikan hadiah sebuah sepeda untuk anak. Keduanya tampak malu-malu ya, antara ND dengan Fahmi itu maklum perbedaan usia, dan ND yang boleh dikatakan terlalu cantik wajahnya untuk ukuran orang-orang biasa. Apalagi Fahmi yang belum mengenal wanita dipertemukan dengan wanita secantik ND. Wajar lah kalau dia malu-malu. Hanya sayang tadi itu, di samping kecantikannya yang boleh dikatakan di atas rata-rata, untuk ND itu punya resiko, yaitu harus menghidupi 1 orang anak dan masih ngontrak hidup bersama ibunya di rumah. Walaupun ND punya penghasilan yang agak menarik, yaitu dari media sosial. Bagaimana dengan Siti Mailasari yang disediakan oleh Uya Kuya? Uya Kuya walaupun baru 2 konten yang diupload, tetapi masih banyak informasi yang didapat. Di antaranya Uya Kuya di situ memberi kesempatan berbicara dari hati ke hati dengan pacarnya itu. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi yang seolah-olah dipertemukan Fahmi itu malu-malu ya. Kalau di sini dengan Siti Mailasari itu terbuka, bicaranya dialog. Sitinya bertanya, Fahminya menjawab. Fahminya bertanya, Sitinya menjawab. Dan penonton itu bisa mendengar langsung suara hati mereka berdua, begitu. Dan untuk Siti Mailasari itu siap menikah kapanpun.
karena targetnya tahun 2003 akan menikah. Supaya ada pertanyaan-pertanyaan, apa sih ciri-ciri atau karakter atau apapun sebagai persyaratan dari seorang istri bagi Fahmi dan bagi Siti Mayalasari. Di situ terjadi ungkapan-ungkapan syarat dari Fahmi ini, syarat dari Siti Mayalasari begini gitu. Jadi ternyata dua-duanya memiliki persyaratan-persyaratan, di antaranya persyaratan bagi Siti itu minta adil dengan ibunya. Bagaimana kalau saya tinggal sama ibu, mau nggak berbuat adil, baik perhatian maupun hal-hal lain dengan ibu kandungnya? Apa jawab Fahmi dengan luar biasa meyakinkan Siti Mayalasari? Ibu mertua adalah ibuku sendiri, katanya begitu. Bahkan untuk penghasilan saja dia memilah-milah 60% penghasilan dari Fahmi itu untuk istri. Berarti masih ada 40 kan? Nah, yang 15% untuk orang tuanya dia sendiri. Yang 15%-nya lagi adalah untuk mertuanya. Jadi masih ada 10% tuh. 10%-nya untuk apa? Kata Uya, untuk sedekah. Zakat itu kan 2,5%, dia menyediakan 10%. Begitu yang terungkap dari Fahmi untuk meyakinkan Siti Mayalasari. Nampaknya ini cukup menarik ya untuk wanita yang bernama Siti Mayalasari. Masalah urusan cantik itu relatif. Walaupun audien pasti menganggap Ende lebih cantik dibanding wanita mantan dari istri Fahmi. Semua juga mengakui bahwa antara mantan istri Fahmi yang kabur itu dengan Ende jauh. Tetapi kalau dengan Siti Mayalasari tampaknya hampir selevel. Apakah hadirin sekalian penonton YouTube ini bisa membuat gambaran yang paling cocok bagi Fahmi itu apakah Ende yang disediakan KDM ataukah Siti Mayalasari yang disediakan Uya Kuya? Penonton subscribe-nya dari YouTube-nya milik Uya Kuya itu 4,25 juta subscribe. Sementara dari Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu 4,45 juta, lebih banyak ya penontonnya. Tapi di samping itu juga ada dari media-media lain, dari televisi yang mengekspos tentang Fahmi ini. Itulah barangkali hadirin sekalian, kalian silahkan tulis di ruang komentar kira-kira yang cocok bagi Fahmi ini, Siti Mayalasari apakah Ende? Dua-duanya orang Sunda, sama dengan Fahmi. Walaupun yang daftar ke Uya Kuya itu lebih dari 200, mungkin nanti masih ada kesempatan untuk Fahmi dipertemukan dengan calon-calon yang lain, karena kata Kang Uya Kuya jangan terburu-buru begitu. Tetapi kalau Kang Deddy Mulyadi sudah menentukan tanggal 10 keputusan dari Ende, maka tanggal 11 Agustus itu Kang Deddy Mulyadi akan melamar. Jika tanggal 10 itu tidak dilamar oleh tukang bumbu yang pernah diceritakan. Inilah barangkali sebagai gambaran beratnya bagi Fahmi menentukan sikap ketika KDM menentukan tanggalnya seperti itu dan siap ditikahkan, dan Fahmi juga tertarik karena Ende kan sangat cantik. Dan tampaknya sudah ada ketertarikan itu karena upaya dari Kang Deddy yang betul-betul semangat sampai menyediakan rumah dan cicilan rumah selama 1 tahun, luar biasa. Di samping biaya pernikahan, mahar, semua acara-acara itu ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi. Begitu juga
tidak kalah penting tawaran dari Uya Kuya. Semuanya sama seperti itu, hanya kelebihannya disediakan lapangan pekerjaan untuk Fahmi. Pilih lagi pekerjaannya, disebutkan nama-nama perusahaan, pilih yang mana, asal mau menikah dengan pilihan Uya Kuya. Kalau saran dari saya sih, kerjasama antara Uya Kuya dengan Kang Deddy Mulyadi, silahkan, karena ini janji. Biaya yang disediakan oleh Uya Kuya dengan Kang Deddy Mulyadi disatukan kan lebih dahsyat. Saya dapat dibayangkan mantannya itu begitu terpuruk ya. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran, tetapi tentu saja tidak semudah itu, karena Kang Deddy Mulyadi dari partai yang berbeda dengan Uya Kuya. Uya Kuya PAN, sementara Kang Deddy Mulyadi itu dari Gerindra. Dan dua-duanya memiliki tujuan politik halus. Kang Deddy Mulyadi ingin mencalonkan gubernur Jawa Barat. Tapi sayangnya Kang Deddy Mulyadi kan sekarang juga menduda, sering menyindir-nyindir juga, dan berupa saran juga untuk anaknya yang dekat dengan Kang Deddy Mulyadi. Jangan khawatir, Bapak tidak mencari jodoh sebelum kamu bla 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 gitu. Kalau tidak salah 6 tahun yang akan datang baru diputuskan, dan ingin mendapatkan istri usia di bawah 20 tahun. Kang Deddy Mulyadi syaratnya itu, dia ingin mendapatkan istri di bawah usia 20 tahun, karena usia Kang Deddy Mulyadi sudah sepuh mungkin untuk bisa istilahnya mengurus begitu rumah tangga. Sementara bagi Fahmi, kata Kang Deddy Mulyadi, dengan Andy yang usianya lebih tua 6 tahun tidak masalah, karena Fahmi itu masih muda dan Andy lagi puncak-puncaknya kecantikan. Bagi Fahmi tampaknya lebih tertarik kalau urusan kecantikan memilih Andy kayaknya. Tapi kalau dengan Siti Maela Sari itu kelihatannya lebih tertarik karena faktor usia tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.